Ya, halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar binary bot setiap hari bersama saya, Kokoriko. Oke, hari ini kita akan membahas mereview robot hasil modifikasi dari teman kita, ya, salah satu subscriber YouTube channel ini. Jadi, terima kasih buat Pak Suprianto yang sudah men-share hasil robotnya, hasil modifikasi botnya, bot binary-nya. Dan saya sudah minta izin kepada beliau, Pak Suprianto, untuk mereview di YouTube channel ini dan men-share ke teman-teman. Semoga bisa berguna buat teman-teman atau teman-teman buat modifikasi atau teman-teman improvisasi dan boleh dipakai gitu. Oke, teman-teman boleh download free di kolom deskripsi di bawah. Tinggal klik linknya aja. Oke. Kita akan review robotnya terlebih dahulu ya. Apa fungsinya, main kontrak di mana, role-nya seperti apa, ada fitur apa aja di robot yang dimodifikasi oleh Pak Suprianto ini. Setelah teman-teman download, kalau teman-teman buka, namanya itu Stay In SAM ya, nama botnya. Ini diberi nama langsung Pak Suprianto ya. Stay In SAM ini dia kontraknya stay in. Stay in itu stay inside maksudnya ya. Karena ada goes outside sama stay inside gitu ya. Goes outside itu yang kontraknya harus keluar dari area barrier. Stay in itu kebagiannya harus harganya itu tetap berada di dalam area barrier atas sama barrier bawah, itu stay in. SAM ini SAM itu adalah sell at market. Jadi di dalam bot ini Pak Suprianto sudah menambahkan fitur sell at marketnya. Nah, langsung kita lihat aja ya, Stay In SAM. Nah, seperti ini teman-teman. Defaultnya bekerja di volatility 100. Silakan teman-teman kalau mau rubah atau mau testing silakan. Nah, stay in goes out. Nah, dipilih stay in di sini. Oke. Nah, di sini ada parameter ada prediction, barrier offset atas. Ini atas mungkin maksudnya jadi satu kali ya, atau bisa teman-teman nanti bisa improvisasi jadi bawah gitu. Kita akan coba apa yang bisa kita improve dari sini ya, sebagai bahan pembelajaran juga. Oke. Nah, di sini ada SAM-nya, sell at marketnya. Nah, ini biasanya teman-teman pakai persen ya. Saya rasa sih juga ini persen, maksudnya 40% gitu. Jadi sell at market itu gunanya adalah biasanya kontrak-kontrak panjang nih. Kontrak-kontrak panjang itu biasanya ada waktu-waktu tertentu itu boleh di sell prematur. Sell prematur itu artinya boleh dijual sebelum waktu kontraknya berakhir. Ya, biasanya kan binary itu kan berakhir di timing tertentu. Misalnya pada saat setting 2 menit ya, 2 menit berakhir. Tapi di binary derivative ini bisa sell at market ya, di momen-momen tertentu. Biasanya di awal langsung klik itu belum bisa, nanti 1 menit atau 2 menit atau berapa detik gitu ya, saya lupa, tergantung kontraknya. Bisa sell at market, lalu jarak berapa waktu sebelum berakhir itu bisa sell at market. Jadi di tengah-tengah, biasanya di tengah-tengah bisa sell at market kayak gitu ya teman-teman. Nah, sell at market itu teman-teman bisa langsung direct sell at market atau berdasarkan persentase profit. Nah, biasanya di tengah-tengah itu jika robot ini bisa periksa ya, jika profitnya sudah sekian persen dari stack kita, dari stack kita yang kita pasang di awal, sekian persen sudah cukup, kita tutup, kita sell at market saat itu. Nah, ini maksudnya itu 40% itu sell at market. Oke, selebihnya ini kayaknya hasil modifikasi dari robot double layer protection. Kalau tebakan saya sih under 98 ya, soalnya ini masih ada predictionnya 8 ya. Kalau tebakan saya mungkin hasil modifikasi dari double protection under 98. Teman-teman bisa cari videonya, ada di channel YouTube ini juga beberapa hari lalu kalau nggak salah. Nah, ini dimodifikasi menjadi robot stay in. Oke, ininya detik. Jadi rule-nya ini masih
open posisi detik ya teman-teman ya, open posisi detik. Durasinya 4 menit, USD-nya oke, stake. Nah, dia pakai stay in sama goes outside itu pakai dua barrier atas sama barrier bawah, high barrier sama low barrier. Dia pakai, Pak Supriyanto pakai barrier yang sama. Oke, jadi imbang, plusnya sekian, minusnya juga sekian. Harus imbang nggak? Nggak, itu teman-teman boleh berat ke bawah atau berat ke atas silakan juga. Tapi ini imbang pun juga boleh, sama aja. Berarti dia pakai satu barrier ya sebenarnya, ini barrier offset ini. Nah, teman-teman lihat di sini. Nanti kita akan rubah ini, harusnya kita delete aja ya satu ya. Kita akan rubah. Tapi sebelumnya kita cek dulu defaultnya. Nah, di sini di blok 3 ini bekerjalah logika sell at market ya teman-teman. Nah, dicek jika sell is available. Nah, artinya jika kontrak ini boleh dijual. Jadi ada seperti yang saya sebutkan tadi, ada waktu di mana kontrak ini belum boleh dijual atau sudah tidak bisa lagi dijual, dan di tengah-tengah itu boleh dijual. Nah, itu dicek di parameter sell is available, mudah ya. Jadi dicek aja jika sell is available, dicek lagi jika sell profit loss-nya. Nah, kita juga bisa tahu profit loss pada saat itu sudah lebih besar atau sama dengan minimal SEM tadi 40 kan, 40 dibagi 100. Nah, ini 40% ya, persentasenya dibagi 100. 40% dikali stake awal, stake yang sedang kita pakai sekarang gitu. Maka sell at market, tutup closing saat itu juga. Gitu artinya sell at market ya. Bukan sell itu put ya. Atau di forex itu sell itu beli gitu. Bukan posisi, tapi kontraknya kita selesaikan di situ, kita tutup. Istilahnya gitulah. Oke, di rule 2-nya dia langsung stay in. Hampir ya, berarti ini nggak ada rule sebenarnya, nggak ada rule, dia open posisi di detik tertentu, pakai sell at market gitu. Kita lihat. Oke, di sini sudah terbaca. Teman-teman bisa lihat di sini ada double layer protection ya. Ini proteksi kedua ya teman-teman ya. Jadi Pak Supriyanto ini ya tetap pakai proteksi keduanya. Teman-teman lihat ketika win barriernya menjadi 60. Ketika win barriernya menjadi 60. Nih. Ketika loss barriernya 80. Artinya barriernya dilebarkan. Stay in. Oke, berarti stay in itu kan ada satu channel gini, dia harganya harus tetap di tengah-tengah gini. Jika dia ternyata keluar, posisi berikutnya dilebarkan lagi. Jadi barriernya dilebarkan lagi, yang tadi 60 jadi 80. Berharap harganya tetap di dalam area ini, tidak keluar. Nah, itu double proteksinya. Proteksi kedua tepatnya. Proteksi pertama virtual loss-nya gitu ya. Oke, jadi sekilas begitu teman-teman, robot stay in dari Pak Supriyanto. Sekarang kita akan coba efektifkan. Prediction ini sebenarnya bisa dihapus ya, soalnya nggak dipakai. Coba saya find ya, Ctrl F, prediction. Nah, itu cuma 1 of 1 kepake di sini nggak kepake. Ini bisa di delete ya, bisa di delete. Oke. Nah, barrier offset atas ini kalau saya lihat advance-nya variabelnya, di sini barriernya cuma 1 ya. Barrier cuma 1, berarti dia pakai barrier yang sama, imbang. Nggak berat atas, nggak berat bawah, imbang. Cukup 1 barrier, berarti ini nggak perlu ya Pak, dihapus saja. Sorry, bukan dihapus variabelnya, tapi bloknya ini dihapus. Sorry. Oke. Jadi cukup 1 aja di sini. Nah, awalnya 60. SEM-nya 40, detik OP initial stake marginal multiplier, stake initial stake detik OP. Di sini buat detik open posisinya keberapa aja. 4 menit, oke. 4 menit. Ini teman-teman testing ya. Nanti kita akan coba lihat ya. Berapa persentase profitnya dari robot ini ya. Stake offsetnya, oke. Ya, karena dia sama, dia pakai variabel yang sama, oke. Plusnya sekian, minusnya sekian, sama. Dan untuk sell at marketnya udah bener nih ya, prinsipnya udah bener. Jika sell is available, dicek profit lossnya lebih besar atau sama dengan atau minimal 40% dari stake.
Lalu sell at market ini udah benar. Jadi teman-teman bisa gunakan sell at market ini di robot teman-teman. Seperti ini formasi bloknya nih. Teman-teman screenshot aja seperti ini. Oke. Nah, nomor 2 rule-nya, cuma ini nggak pakai rule, open posisi aja langsung. Nah, di blok 4-nya dia ada martingale. Oke. Di sini kembali, jika win kembali ke stack awal, jika loss stacknya dikali martingale multiplier. Barriernya yang awalnya 60 ketika marti jadi 80. Lagi-lagi ini dihapus aja, Pak. Oke, jadi cuma masalah penghapusan variabel yang mubazir aja sih. Tapi tetap bisa berjalan, Oke, ini udah jadi ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa download, silahkan diimprovisasi, modifikasi lagi sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, jadi kalau ini sebenarnya testing Pak Supriyanto cocok, tapi belum tentu buat teman-teman. Silahkan di testing improvisasi lagi, ya gitu ya. Nah, sekarang kita coba testing di Smart Trader. Barrier offset 60 ini dapat berapa persentase profitnya ya di volatility 100. Nah, saya nyalakan dulu ini VPN ya. Saya buka Smart Trader. Kok ini smarttrader.deriv.com buat kita cari tahu berapa persentase profitnya. Volatility 100 ya tadi ya. Oke, volatility 100 di stay in. Kontraknya rubah jadi stay in ini. Stay between ya. Stay between, stay in itu ya sama. Nah, kita cek di sini pakai durasi 4 menit. Durasi 4 menit. Kita rubah 4 menit. Barriernya 60 sama minus 60. Berarti di sini plus 60, di bawahnya minus 60. Saya coba pakai $1. Oke. Dah. Kita lihat stay between-nya di sini. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Dengan barrier 60, atas 60 plus 60, bawahnya minus 60, didapat net profit itu sekitar 53%. Coba kalau stacknya 10. Oke, sama 53%. Oke, sekitar 53%. Jadi Pak Supriyanto ini ngejar profit awalnya sebelum arti ini ya, sebelum arti 53% ya. Dan itu bebas teman-teman mau rubah jadi 70 misalnya. 70 masih bisa gak ya? Coba aja tes. Masih loading. 29%. Nah, kalau ini teman-teman mau 29%, oke ya, silakan 70 gitu. Oke, tadi 53 ya. Lalu saat marti dirubah ke barriernya 80. Kita testing. Return profitnya buat martinya berapa? 16%. Oke, ini ketat sih, ketat. Kemarin kita pakai 10% ya sebenarnya. Ya nggak dari 50 ke 16 itu pilihan teman-teman. Jadi Pak Supriyanto defaultnya adalah persentase profit awal adalah 53%. Tapi ketika loss dirubah ke kontrak yang persentase profitnya hanya sekitar 15-16%. Sekarang 15% nih. Kalau stacknya 10 ya 15-16%. Nah, itu proteksi keduanya teman-teman. Itu. Jadi proteksi pertama virtual loss-nya, proteksi keduanya ya memindahkan ke kontrak yang lebih besar probabilitas win-nya. Kenapa probabilitas win-nya lebih besar? Teman-teman mudahnya cari return profit yang lebih kecil, itu pasti probabilitas win-nya lebih besar, gitu aja. Karena ini udah automate, didesain seperti itu binary sama binary deriv ini. Oke. Nah, begitu. Sepertinya
sudah bisa running. Ya, coba kita running ya teman-teman ya. Kita run. Ini masih robot yang tadi ya, sorry. Saya hapus dulu ya. Kita hapus. Masih robot testing. Jadi sebelumnya juga saya testing robot lain. Kita ini saya sudah bersihkan. Saya run lagi. Jadi prinsipnya ini stay in, ada double layer protectionnya. Ada second layer protectionnya. Kalau teman-teman mau double layer protection, teman-teman perlu tambahkan proteksi pertamanya, virtual loss-nya. Nah, dia thread type-nya itu range. Range itu artinya stay in atau stay between, itu sama ya teman-teman ya. Tadi persentasenya 53%. Berarti sekitar 0,2 kalau profit nih. 0,2an ya, 0,2an. Tapi ini memang lama sih, 4 menit ya, 4 menit. Tapi di sini ada sell at marketnya nih teman-teman. Jadi sebelum 4 menit nih, di sini 4 menit, tapi di sini ada sell at market. Jadi sebelum 4 menit dia bisa close kalau profitnya itu sudah 40%. 40% dari 0,4 itu 0,16. Ya, 0,16. Ya, jika profitnya 0,16 sudah close. Oke, kita tambahkan ini ya, notify-nya ya. Kita tambahkan notify-nya di sini ya, green aja. Sell profit loss-nya duplicate ini. Kita stop. Kok kita stop sih? Aduh, salah. Ya udah, nggak apa-apa. Kita tunggu satu ini. Nanti kita testing satu lagi, tapi nggak sampai selesai. Kita pengen tahu notify profit loss-nya berapa supaya kita tahu ya. Ini udah berapa menit ya? Kita tunggulah 4 menit sebentar. Satu posisi ini. Oke, ini udah muncul ya teman-teman ya. 0,19. Tadi kan 50%, sekitar 0,2 ya. 0,2. Ini bisa turun naik. Nah, ini 0,19. Ya, benar ya, sekitar 50-an persen gitu. Nah, stack-nya di sini 0,4. Nah, udah running ya. Ini robot udah running ya teman-teman ya. Udah bener. Terus SAM-nya tadi udah. Nah, bagi teman-teman silahkan download robot ini, dan saya tambahkan tadi yang ini, notify green sell profit loss. Gunanya apa? Gunanya seperti ini. Kita run lagi ya. Jadi di tengah-tengah waktu menunggu, user itu bisa melihat ini teman-teman. Sorry, kalau ini mah detiknya ya. Open posisi. Nah, setelah open posisi dia akan menampilkan ini. Sell profit loss-nya. Itu yang saya bilang, profit loss-nya sudah ada. Jadi kita tinggal pakai variabelnya. Ini masih minus 0,03, artinya loss 0,03, masih merah 0,03. Nah, sekarang naik ke profit 0,02. Nah, dia ditampilkan profit loss-nya sehingga user tahu gitu. User tahu robotnya bekerja benar atau tidak. Nanti pada saat dia mencapai 40% dari 0,4, which is 0,16, di sini ini kan 0 nih. Pada saat dia 0,16 plus ya, berarti dia tutup. Dia harusnya tutup sell at market saat itu. Begitu ya teman-teman ya. Itu gunanya ini. Saya tambahkan. Saya stop aja. Nah, itu saya cuma nambahin ini doang, simple. Lalu bagi teman-teman yang mau modifikasi, silakan rubah marketnya sesuai kebutuhan teman-teman, barriernya sesuai kebutuhan teman-teman, sell at marketnya sesuai kebutuhan teman-teman, initial stack-nya, stack awal, dan yang nggak kalah penting martingale multiplier-nya. Ini kan hitungan Pak Supri, dan testingnya masih bisa berubah. Teman-teman hitung lagi apakah sebelah sini kebesaran untuk tadi
tembakan pertama 53%, tembakan kedua 16%. Kalau kebesaran kecilin jadi 10 atau 9, testing lagi. Cari yang tepat buat teman-teman, cari ramuan yang tepat buat teman-teman sendiri. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga robot ini bisa berguna, bisa teman-teman modifikasi dan manfaatkan. Silahkan download free di link deskripsi saya sertakan. Terima kasih buat Pak Supri atas modifikasi robotnya. Semoga berguna buat teman-teman semua juga. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih sudah setiap hari mau belajar buat binary di channel YouTube ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Setiap hari jam 7 malam kita belajar buat binary bareng-bareng ya. Salam sehat, salam sukses. Amin.